Kenalkan, saya Yuri Elsa Ronaldi Pekpahan dengan NIM 11S23051. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum Arstrud yang keempat, yakni Stack and Kill. Jadi, pertama-tama saya jelaskan dulu apa yang mau dikerjakan di studi kasus praktikum yang keempat. Untuk studi kasus stack, diminta reverse string, di mana buatlah metode baru dengan nama reverse string. Di sini saya bikin up reverse gitu, yang menerima input dan berupa string dan menghasilkan output string. Kemudian, gunakan stack untuk menyimpan tiap karakter string dan tampilkan hasilnya dalam urutan terbalik dari string yang diberikan. Contoh diberikan inputan string Nayas, maka hasilnya menjadi sayang. Nah, untuk saya cuma bakal jelaskan mengenai output dari studi kasus reverse string ini. Jadi, setelah saya jalankan dengan menggunakan Java Incept target ifs 23051p2, P2 di sini karena nama filenya P2, terus nama file 1.0 steps jardel dan ifs 23051 studi kasus up reverse, karena up reverse ini itu untuk semacam app untuk menjalankan reverse string ini. Nah, di sini diminta string untuk dibalik. Kita kasih contoh misalnya nama saya ya. Kalau dibalik YURI I R U Y I R U Y. Nah, hasil string terbaliknya itu YURI Yuri. Setelahnya kita lanjut ke parenthesis balance. Nah, setelahnya saya jelaskan parenthesis balance ini, di mana buatlah metode baru dengan nama isBalance parenthesis yang akan mengembalikan nilai boolean. Metode ini digunakan untuk mengecek apakah setiap tanda kurung punya pasangan. Berpasangan berarti terdapat tanda kurung buka dan tutup. Di sini saya kasih contoh di sini. Misalnya di sini saya kasih 1, 2, 3, 4, 5. 4 tanda kurung terbuka dan 2 tanda kurung tertutup, maka dikasih tanda kurung tidak seimbang karena terdapat tanda kurung yang nggak punya pasangan. Nah, misalnya kita kasih lagi nih contoh yang misalnya dia berpasangan. Maka hasilnya tanda kurung seimbang. Setelahnya, saya jelaskan bikin kasih contoh terminal lagi untuk sort, di mana buatlah metode baru dengan nama sort yang akan mengembalikan stack dalam urutan terendah sampai tertinggi. Metode ini harus menggunakan fungsi yang terdapat pada kelas stack. Silahkan menambahkan fungsi tambahan seperti pick, isEmpty, dan lainnya. Sebentar saya buka. Nah, jadi saya akan jelaskan untuk yang bagian sort ini, di mana ada misalnya program sort kan, stack store string. Untuk nilai pertama untuk inisialisasi stacknya. Misalkan kita kasih nilai pertamanya itu 7. Nah, di sini ada kemudian tambah elemen ke stack, cetak stack, urutkan stack, tampilkan elemen teratas. Misalnya kita kasih mau nambahin elemen ke stack. Nilai yang baru mau kita masukin itu misalnya 4. Terus kita tambah lagi. Misalnya 9 lah. Tambah lagi 2. Nah, kita bakal minta sekarang untuk cetak stacknya. Jadi, hasil yang dicetak itu 2, 9, 4, 7. Berurutan dia dari bawah 7, 4, 9, 2. Sesuai dengan stack yang dari paling bawah sampai ke paling atas. Kemudian, kita bisa minta untuk urutkan stacknya yang akan membalikan seperti yang minta dalam sort ini dari urutan terendah sampai tertinggi. Nah, hasilnya 2, 4, 7, 9 sesuai urutannya ya. Terus
Ada lagi uh, yang empat, tampilkan elemen teratas. Di mana elemen teratas itu adalah dua. Setelah kita urutkan tadi. Kemudian kita lanjut ke studi kasus Q yang mengubah struktur data stack menjadi struktur data Q. Nah, berarti misalnya di sini saya akan jelaskan studi kasus stack ini kita ubah dia jadi Q. Oke, berarti kita bikin dia uh, nah, pertama kita jelaskan dulu ya. Untuk misalnya dia Q untuk reverse string, kasus stack, studi kasus stack reverse string. Nah, yang pertama kita kasih dulu app-nya itu misalnya app Q reverse. Nah, di app Q reverse ini untuk programnya dia menggunakan kasusnya tuh pakai Q alih-alih stack seperti yang tadi dipakai di awal-awal. Terminalnya sama, misalnya kita bikin kayak yang tadi, misalnya nama saya, terus dibalik jadi Iroi. Nah, setelah itu, kita misalnya bikin lagi untuk parenthesis balance. Nah, untuk parenthesis balance ini, studi kasusnya app untuk yang menjalankannya app Q kurung. Dimana misalnya kita ngasih string tanda kurung itu dua tanda buka kurung dan satu tanda tutup kurung. Nah, hasilnya bakal tanda kurung nggak seimbang. Sementara untuk yang studi kasus text sort, atau kita misalkan add sort, dimana nilai pertamanya itu misalnya 3, kemudian 1 tambah naik 2, setelahnya itu 2 cetak stack, hasilnya 2 dan 3, pindahkan ke Q dan tampilkan. Ini setelah isi Q, setelah dipindahkan dari stack 2 dan 3, dan kok bisa setelahnya keluar. Nah, kemudian selain itu studi kasus Q untuk Math in Q, kita buat namanya app ya. Dia app NTK. Nah, jadi saya jelaskan untuk Math in Q, di mana aplikasi MTK ini pakai aplikasi untuk ngitung ekspresi matematika. Nah, untuk ngejalaninnya, misalnya kita mau ngasih formatnya tuh, contohnya sini, 2 tambah 3 kali 4 kurang 2. Nah, setelahnya kita tulis selesai untuk ngasih tanda kalau itu udah selesai. Nah, hasil perhitungannya 18. Dari 2 tambah 3 kali 4 kurang 2. 3 kali 4, 12. Tambah 2, 14. Oh, berarti 2 tambah 3, 6. 5 kali 4, 20 kurang 2. Berarti nggak menerapkan sistem apanya ya? Ya gitu. Demikianlah presentasi saya mengenai studi kasus untuk praktikum 4, yakni stack dan Q. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.